Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta Lantang, NIM 2314201046, kelas A2 semester 2. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Dasar Keperawatan. Pengertian: kandidiasis mukokutan merupakan penyakit infeksi jamur Candida pada kulit dan mukosa, misalnya kandidiasis oral, vagina, kulit, dan kuku. Penyakit ini bersifat akut, subakut, maupun kronis, biasanya disebabkan spesies Candida albicans. Candida albicans merupakan jamur yang dianggap sebagai flora normal dan tidak berbahaya pada mereka yang imunokompeten. Akan tetapi, pada individu imunokompromis, jamur Candida dapat berkembang hingga menginfeksi bronkus, paru, jantung, sampai dengan meningitis dan septikemia. Etiologi: kandidiasis mukokutan disebabkan oleh jamur dari spesies Candida. Dari sekitar 200 spesies Candida, hanya 12 yang merupakan agen penyakit utama. Penyebab tersering adalah Candida albicans. Selain itu dapat pula disebabkan oleh Candida glabrata, Candida guillermondi, Candida krusei, dan masih ada banyak. Genus Candida merupakan flora normal yang hidup pada saluran pencernaan, saluran alat kelamin wanita, dan orofaring. Spesies Candida albicans dapat diisolasi dari kulit, mulut, vagina, dan fases orang normal. Gejala kandidiasis. Gejala kandidiasis bisa bervariasi tergantung dari lokasi terjadinya infeksi. Berikut berbagai gejalanya. Yang pertama ada kandidiasis kulit, yaitu bercak putih atau kuning di lidah, bibir, gusi, dan langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Bercak kemerahan di mulut dan tenggorokan, kulit pecah-pecah di bagian sudut mulut, nyeri saat menelan makanan atau minuman, luka pada sudut bibir. Yang kedua, kandidiasis vulvovaginal, yaitu rasa gatal yang ekstrim di vagina, nyeri dan sensasi terbakar saat buang air kecil, rasa tidak nyaman selama berhubungan seks, pembengkakan di vagina dan vulva, keputihan yang menggumpal. Dan yang terakhir ada kandidiasis kulit. Ruam dan gatal di lipatan kulit seperti ketiak, selangkangan, sela jari, atau di bawah payudara. Kondisi kulit kering dan pecah-pecah, kulit melepuh dan bernanah, terutama jika terjadi infeksi sekunder, yaitu infeksi kuman lain termasuk bakteri. Patofisiologi. Kandidiasis mukokutan berhubungan dengan perubahan patologis spesies Candida seperti Candida albicans yang sebelumnya adalah flora normal pada manusia. Jamur ini berkoloni secara fisiologis pada kulit, membran mukosa, saluran pencernaan, genitourinaria, dan saluran pernapasan. Selain itu, jamur ini juga hidup pada benda dan alam sekitar manusia. Jamur Candida yang merupakan flora normal tubuh dapat berubah menjadi patogen pada individu dengan imunokompromis seperti pada pasien HIV, tuberkulosis, atau lupus eritematosus sistemik dengan keadaan umum buruk. Selain itu, dapat juga terjadi pada kehamilan, bayi, lansia, dan gangguan endokrin seperti diabetes mellitus. Faktor lingkungan seperti iklim, panas, dan kelembapan udara dapat menyebabkan meningkatnya produksi keringat dan menunjang perkembangan jamur di mukokutan. Sanitasi dan hygiene kulit host juga berperan penting. Kontak dengan penderita, misalnya pada thrush dan balanitis, melalui ciuman dan hubungan seksual dapat menyebabkan penularan. Diagnosis: kandidiasis mukokutan dapat dilakukan berdasarkan gambaran klinis, plak eritema dengan skuama halus di atasnya dan lesi satelit, atau pada oral dapat memberikan gambaran pseudomembran. Lesi pada kulit dapat disertai rasa panas dan gatal. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan menggunakan kerokan kulit (KOH) dengan menemukan pseudohifa, pemeriksaan biakan, dan slide kultur. Di sini juga ada anamnesis. Pada kandidiasis mukokutan, keluhan yang dapat muncul bergantung pada lokasi infeksi. Pasien akan mengeluh adanya bercak-bercak atau erosi pada area infeksi. Lesi yang muncul dapat disertai dengan keluhan berupa panas dan gatal. Kondisi ini dapat terjadi pada mulut, sudut bibir, vagina, lipatan kulit, perianal, dan tempat lain. Pada area mukosa, adanya plak keputihan atau lesi eritema dapat disertai dengan rasa terbakar atau nyeri menelan bila lesi berada pada faring.
Gejala sistemik seperti demam dapat dikeluhkan pada keadaan di mana sudah terjadi kandidiasis invasif. Penata laksanaan definitif kandidiasis mukokutan adalah antifungal seperti nistatin dan fluconazole, serta mengontrol faktor risiko yang mendasari. Antifungal topikal lebih disarankan, tetapi bila lesi terlalu luas, terjadi resistensi atau respon yang buruk, maka antifungal sistemik dapat dipertimbangkan. Antifungal. Tata laksana kandidiasis mukokutan dengan mendiagnosa antifungal dapat diberikan secara topikal maupun sistemik. Yang diutamakan adalah pemberian antifungal topikal. Antifungal topikal yang paling sering digunakan adalah golongan imidazol, seperti clotrimazole, miconazole, ketoconazole, atau golongan alinamine seperti terbinafin. Clotrimazole tersedia dalam bentuk larutan, lotion, krim kulit, krim vagina, tablet vagina, dan tablet hisap. Untuk menghindari maserasi, hanya lotion yang boleh diaplikasikan ke bagian lipatan kulit. Miconazole tersedia dalam salep, krim larutan, semprot, atau serbuk. Terapi kandidiasis vagina dapat diberikan sediaan krim vagina 2% dan 4%. Selain itu, terdapat sediaan suppositoria vagina yang diaplikasikan pada waktu tidur dengan ketentuan 100 mg diberikan selama 7 hari, 200 mg selama 3 hari, atau 1200 mg dosis tunggal. Amfoterisin B tersedia dalam bentuk lotion, krim, dan salep yang diaplikasikan pada lesi 2-4 kali sehari. Antifungal sistemik. Pengobatan sistemik dilakukan jika pengobatan lokal tidak berhasil atau jika infeksi kandida menyebar ke bagian tubuh lain seperti jantung dan paru-paru. Beberapa preparat antifungal sistemik antara lain amfoterisin B, flucytosine, itraconazole, fluconazole, dan voriconazole. Amfoterisin B diberikan secara intervena mulai dari dosis 0,05 sampai dengan 0,1 mg dan ditingkatkan hingga 0,5 mg dengan jadwal 3 kali seminggu. Terapi kemudian dilanjutkan dengan pemberian 2 kali seminggu. Flucytosine diberikan melalui oral dengan dosis 100 mg per kilogram BB per hari terbagi dalam interval pemberian 6 jam. Flucytosine dapat dikombinasi dengan amfoterisin B. Traconazole diberikan per oral bersama makanan dengan dosis awal 200 mg diberikan 3 kali sehari selama 3 hari, dilanjutkan 200 mg diberikan 2 kali sehari selama 5-10 hari. Fluconazole untuk kandidiasis oral diawali 200 mg pada hari pertama, kemudian 100 mg sehari selama sedikitnya 2 minggu. Fluconazole dapat diberikan hingga dosis 400 mg sehari, tergantung klinis keparahan lesi dan infeksi. Voriconazole diberikan secara oral dengan dosis awal 6 mg per kilogram BB setiap 12 jam, diikuti dengan 4 mg per kilogram BB setiap 12 jam. Setelah pasien membaik, pemberian oral dilanjutkan pada dosis 200-300 mg setiap 12 jam. Obat oral sebaiknya diberikan 1 jam sebelum atau 1 jam sesudah makan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.